Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah ya, kita masih bertemu kembali setelah kalian libur lebaran. Mungkin bagaimana nih kabar kalian terlebih dahulu? Ada yang lagi galau, sedih? Ya, contoh kayak Monik ya, kalian harus tetap semangat. Baik, mungkin sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk KM. Ya, siapa di sini? Oh iya, baik. Silakan beri doa. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa. Baca doa sesuai algoritma kepercayaan masing-masing. Selesai. Untuk pertemuan sebelumnya kita membahas tentang struktur sosial. Sedangkan untuk pertemuan kali ini, ada yang tahu kita akan bahas apa? Konflik. Mungkin kalian udah pernah sering mendengar ya kata konflik ya? Betul. Sering nggak mendengar? Sering. Apa kalian berkonflik? Ribut. Bisa. Jadi konflik itu apa sih? Ya Pak. Ada yang mau jawab konflik itu apa? Lalu kenapa konflik terjadi gitu? Konflik bagaimana terjadinya? Karena emosi bisa Kak sih Bu, karena ada Betul ya. ada perbedaan pendapat. Betul sekali. Jadi konflik itu memang tidak dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Konflik itu sering terjadi di lingkungan sekitar kita bahkan gitu ya. Lalu di sini tetap ada tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran kalian diharapkan dapat memahami konsep dari konflik sosial. Lalu nanti juga terdapat proyek pada akhir materi yang akan diberikan oleh saya. Nanti akan ada beberapa kelompok, yaitu 5 kelompok di setiap kelasnya. Sebelumnya ini di kegiatan pada kali ini ada kegiatan pretest dan post-test yang tadi sudah dikirimkan linknya. Sudah? Coba bisa dilihat di handphone masing-masing. Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah. Oke, silakan untuk link Jipongnya yang kegiatan pretest. Silakan untuk diisi ya. Waktunya 1 menit dari sekarang bisa. Sambil mengerjakan sambil mendengarkan ya. Tadi kan saya sudah bilang akan ada pembagian kelompok. Pembagian kelompoknya coba kalian berhitung 1 sampai 5 aja, nanti 1 sampai 5 lagi gitu ya. Jadi yang kalian harus ingatkan nomornya masing-masing. Itu kelompok kalian. Oke. Dimulai dari Monica. Silakan Monica. 1, 2, 3. Nah, diingatkan ya mungkin. Yang tadi 1 siapa? 1 maju-maju. Yang 2, 3, 4, yang 5 terakhir. Oke, diingatkan ya. Itu kelompok kalian ya. Siap. Oke, tadi pembagian kelompok sudah. Kita akan pembahasan materi. Kan kalian tadi sudah tahu nih tentang apa? Konflik sosial. Oke, sebelumnya kita terlebih dahulu tahu apa itu sih konflik. Nah, konflik ini dalam sosiologi berarti pertikaian ataupun pertentangan. Sedangkan menurut Jonas Anton, konflik ini adalah satu proses yang dilakukan orang atau kelompok manusia guna memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan, baik itu bahkan disertai ancaman maupun kekerasan. Lalu konflik juga dapat diartikan sebagai suatu perjuangan memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, otoritas, dan sebagainya guna memperoleh keuntungan. Jadi konflik ini merupakan proses yang dilakukan baik itu orang maupun kelompok. Di dalam konflik sendiri itu ada tujuannya yang ingin disampaikan oleh kedua belah pihak yang memang berkonflik gitu ya. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis konflik sosial. Yang pertama adalah konflik individu. Konflik individu ini adalah konflik yang terjadi antara orang satu dengan orang yang lain. Jadi konflik secara pribadi ya. Coba Monica, pernah nggak mengalami konflik individu?
Sering jawab, Bu. Dia tuh suka nyari masalah tuh sama temennya. Sampai dia Ya santai. Oke ya, kita lanjut ya. Yang kedua adalah konflik rasial. Konflik rasial ini sering terjadi di negara yang memang memiliki keanekaragaman baik itu suku maupun ras. Contohnya, konflik rasial ini adalah ras kulit putih dan ras kulit hitam. Bahkan mungkin kalian SD, SMP pernah kalian mengatakan ke teman-temannya menindas ras kulit hitam ya. Kita terkadang ya mengata-ngatain kan. Mama. Itu nggak boleh ya. Nah, itu nggak boleh. Lalu yang ketiga adalah konflik agama. Konflik agama ini terjadi di kelompok-kelompok yang memiliki agama dan keyakinan yang berbeda. Selanjutnya ada sebab konflik sosial. Menurut Leopold dan Howard ini ada hal yang menyebabkan terjadinya konflik sosial. Yang pertama perbedaan antar individu. Yang kedua ada perbedaan kebudayaan. Memang pola kebudayaan di dalam kehidupan kita itu terkadang mempengaruhi kepribadian kita. Contohnya masyarakat pegunungan dan perkotaan. Selanjutnya ada akibat konflik sosial. Yang pertama ada bertambahnya solidaritas anggota kelompok yang berkonflik. Di mana contohnya Monik ini suku mana? Nah, suku Batak dan suku Jawa misalkan berkonflik. Lalu pasti antara Monik dan Nawang ini sama-sama membela sukunya dong. Iya. Pasti. Puluh. Makanya solidaritas anggota kelompok ini semakin bertambah gitu. Lalu yang kedua adanya yang terjadi pada tubuh satu kelompok, maka akan menjadikan keretakan dan keguncangan dalam kelompok tersebut. Kalian terakhir ada akomodasi, dominasi, dan takluknya salah satu pihak. Tentu ya, setiap berkonflik mereka memiliki kekuatan yang sama ya. Terkadang satu sama lain harus sama gitu maksudnya, gak ada yang mengalah. Tetapi misalkan terjadi ketidakseimbangan, maka adanya pihak yang menguasai gitu, yang lebih dominan ini misalkan, sehingga terjadinya takluknya salah satu pihak. Oke. Yang terakhir adalah resolusi konflik. Apa itu resolusi konflik? Ada yang tahu? Penyelesaian konflik. Mediasi ini melalui pihak ketiga tetapi netral, tidak boleh memihak satu sama lain. Ada paksaan, yaitu melalui paksaan. Paksaan ini baik psikisnya ataupun psikologisnya, seperti kekerasan ataupun ancaman. Yang terakhir adalah adjudikasi. Adjudikasi ini melalui apa kalau ada yang tahu adjudikasi? Adjudikasi ini melalui pengadilan, benar. Selanjutnya, oke, cukup ya berarti materinya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum membahas proyek? Atau cukup? Cukup. Diharapkan kalian paham ya. Mungkin cukupnya kalian paham nggak? Iya, paham. Mantap ya, IPS 1 pintar-pintar sekali. IPS 1. Oke. Di sini itu apa namanya? Ini ya, proyek ya. Nah, di dalam proyek ini kalian nantinya ada pertunjukan kerjanya tuh. Silakan baca. Nanti akan dikirim melalui grup ya. Siap, Ibu. Ya, di sini. Kalian intinya mencari 5 jenis dari konflik sosial, lalu diidentifikasikan berdasarkan jenisnya dan buatlah kesimpulan. Lalu judulnya ini 1 minggu ya, cukup 1 minggu? Kurang. Minimal sampai bulan puasa lah. 1 minggu aja. Lewat ya bulan puasa. 1 minggu aja ya, cukup kan? Cukup. 5 contoh konflik kok, nggak banyak. Cukup. Oke, deadline-nya 1 minggu ya. Dan jangan lupa minggu depan itu dipresentasiin juga ya. Oke, Jadi persiapkan kalian presentasinya. langsung presentasi Bu minggu depan. Iya dong. Makanya persiapin ya presentasinya kalian sebelum minggu depan. Siap. Ada hadiahnya nggak Bu? Hadiahnya Nilai. Nilai ya? Ada yang aja Bu. untuk materi kali ini kalian pas
pasti dong, maksudnya menyerap informasi ataupun pengetahuan dari materi ini. Coba apa yang kalian dapat dari materi pembelajaran kali ini? Saya mau coba jawab Ibu. Coba Monica. Ya, jadi dari materi yang aku pelajari ini bisa mendapatkan pengetahuan baru gitu tentang konflik sosial itu apa, dan nantinya mungkin dapat membantu saya atau kita semua gitu untuk menghindari konflik yang terjadi. Ya benar ya, kata Monica, konflik ini tidak bisa dihapus dalam kehidupan sehari-hari, tapi bisa dihindarkan ya, yaitu dengan cara kita menenangkan ego dan emosi masing-masing. Ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal, untuk setelah kegiatan pertemuan hari ini, kalian harus mengisi kegiatan post test. Linknya sudah saya kirimkan melalui grup yang tadi berbarengan dengan link pretest. Iya. Sudah ada Bu? Ada, Bu. Ya, ini waktunya hanya 5 menit aja untuk post test ini ya. Boleh dikerjakan nanti, karena kan ini aksesnya akan saya tutup setelah pembelajaran ini usai. Ya kan, sudah dilihat? Sudah. Ya. Oke, mungkin sambil kalian mengisi, kita cukupkan saja pertemuan kita pada kali ini. Mungkin dari saya itu saja, dan jangan lupa dikerjakan proyeknya ya. Nanti siapa aja yang anak-anak kelompoknya yang tidak mengerjakan, boleh dicatat ataupun langsung bilang aja ke saya. Nanti akan berbeda penilaiannya tentunya. Dan jangan lupa pengumpulannya minggu depan. Lalu dipresentasikan. Baik, cukup dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.